Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pencari cahaya, para jiwa yang haus akan makna sejati. Hari ini kita akan memasuki sebuah perjalanan yang mungkin akan menggetarkan hatimu, membuka tabir yang selama ini tersembunyi, dan menuntunmu untuk mengenal sesuatu yang selalu ada di dalam dirimu. Sesuatu yang disebut Hu. Bayangkan, di balik setiap tarikan nafas, di balik setiap detak jantungmu, ada gema abadi yang menunggu untuk kau sadari. Gema itu bukan suara yang terdengar oleh telinga biasa, tetapi bisikan yang menggetarkan jiwa, menembus segala kesadaran, dan membawa kita pada pengenalan diri yang sesungguhnya. Sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, saya ingin kau berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan biarkan hatimu terbuka. Jika kau pernah merasa tersesat, bingung, atau hampa, mungkin saat ini adalah waktumu untuk menemukan jawaban. Kalau kau siap membuka mata hati dan merasakan getaran Hu, jangan lupa klik like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan bagikan video ini kepada mereka yang kau rasa juga membutuhkan cahaya ini. Bersama-sama, kita akan menyelami misteri yang tersembunyi di dalam diri kita sendiri. Bab 1. Suara yang tidak pernah diam. Pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang berbisik dari dalam dirimu? Sebuah suara yang tidak bisa kau jelaskan, yang tidak datang dari telinga, tetapi dari kedalaman yang paling sunyi dalam hatimu. Suara itu bukan kata-kata biasa, bukan pula hasil dari pikiran yang kau susun. Ia hadir begitu saja, seperti aliran yang tak terputus, sebuah bisikan yang menggetarkan. Ia tidak pernah berhenti, bahkan saat engkau tidur, bahkan ketika engkau lupa pada dirimu sendiri. Suara itu tetap ada, menunggu agar suatu hari engkau benar-benar mendengarnya dengan kesadaran yang jernih. Namun sayangnya, kebanyakan manusia sibuk mendengarkan dunia luar. Mereka terlalu larut dalam hiruk-pikuk suara manusia, ambisi dan kebisingan dunia, sehingga lupa mendengar gema yang paling murni. Padahal, suara itu lebih dekat dari urat leher mereka sendiri. Ia bukan datang dari luar, bukan pula dari langit yang jauh. Ia adalah denyut yang menyatu dengan kehidupanmu. Setiap kali kau menarik nafas, ia menyertai. Setiap kali kau menghembuskannya, ia tetap ada. Kau tidak pernah bisa lari darinya, sebab ia adalah bagian dari keberadaanmu yang sejati. Bayangkan, jika engkau benar-benar duduk dalam diam, menutup mata, lalu mencoba merasakan. Kau akan sadar bahwa ada getaran halus yang terus-menerus mengisi tubuhmu. Bukan sekadar udara, bukan sekadar detak jantung, tetapi sebuah kehadiran yang tidak bisa dijelaskan dengan sains maupun logika. Itulah Hu, panggilan purba yang telah ada sebelum manusia mengenal bahasa. Ia bukanlah suara yang bisa direkam, tetapi bisa dirasakan. Ia bukanlah bunyi yang bisa diukur, tetapi bisa merasuk ke dalam jiwa hingga membuatmu menangis tanpa sebab. Suara ini adalah rahmat sekaligus peringatan. Rahmat karena ia membuktikan bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendirian. Bahkan ketika semua orang meninggalkanmu, ketika dunia tidak lagi memberi arti, suara itu tetap menyertaimu. Ia adalah tanda bahwa Tuhan sedang bernafas bersamamu, menjaga agar hidupmu tetap terhubung dengannya. Tetapi ia juga peringatan, sebab jika engkau terus mengabaikannya, maka engkau akan hidup dalam kehampaan, mengejar hal-hal yang tidak pernah bisa mengisi ruang kosong di dalam dirimu. Hu terus memanggil, tapi apakah engkau mau mendengarnya? Maka renungkanlah. Jika engkau bisa benar-benar menyadari Hu yang tidak pernah diam itu, engkau akan tahu bahwa hidupmu bukanlah kebetulan. Setiap nafas yang kau ambil adalah bagian dari zikir agung yang tak terputus. Kau tidak sedang berjalan sendirian karena ada suara itu yang selalu mengiringi. Dan saat kesadaran ini menyentuh jiwamu, engkau akan mulai memahami satu hal yang sangat dalam. Memahami Hu berarti mulai memahami siapa dirimu. Bab 2. Hu, pintu yang tidak terlihat. Ada pintu yang tak bisa kau temukan di dunia luar, karena pintu itu tidak terbuat dari kayu, besi, atau batu. Ia tak memiliki bentuk yang bisa difoto, tak bisa disentuh dengan tangan, dan tak dapat dibuka dengan kunci apapun. Pintu itu hanya bisa ditemukan di dalam dirimu sendiri, tepat di ruang sunyi yang sering kau abaikan. Hu adalah pintu itu.
Sebuah gerbang tak kasat mata yang menghubungkanmu dengan rahasia keberadaanmu. Kau bisa berjalan sejauh apapun di muka bumi, tapi jika engkau tidak mengenal pintu ini, engkau tetap tersesat di rumahmu sendiri. Banyak manusia mengira bahwa jalan menuju ketenangan, makna, dan jawaban hidup berada di luar diri mereka. Mereka menempuh perjalanan panjang, mempelajari berbagai ilmu, mengumpulkan harta, mengejar jabatan, bahkan mencari pengalaman spiritual di tempat-tempat suci yang jauh. Namun sesampainya di sana, mereka tetap merasa hampa. Mereka lupa bahwa yang mereka cari sesungguhnya bukan sesuatu yang berada di luar. Mereka lupa bahwa sejak awal pintu itu sudah ada di dalam dada mereka sendiri. Hu selalu bersemayam di sana, menunggu untuk dikenali. Jika engkau mencoba masuk melalui pintu ini, kau tidak akan menemukan kegelapan, melainkan cahaya yang begitu halus. Cahaya itu bukan datang dari lampu, bukan dari matahari, tetapi dari sesuatu yang tidak bisa padam. Dan cahaya itu hanya dapat terlihat ketika ego dan kebisingan pikiranmu mulai tunduk. Selama engkau masih sibuk dengan aku dan punyaku, pintu itu tetap tertutup rapat. Tetapi ketika kau belajar diam, belajar ikhlas dan belajar mendengar, tiba-tiba pintu itu terbuka dan engkau menyadari bahwa di baliknya ada keindahan yang selama ini tidak pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pintu ini bukan sekadar simbol, ia adalah kebenaran yang nyata. Ketika engkau menyingkapnya, segala pertanyaan yang menghantuimu akan mendapat jawaban. Siapa aku? Dari mana aku datang? Untuk apa aku hidup? Semua itu terjawab dalam keheningan ketika HU mulai berbisik dengan jelas di dalam hatimu. Kau akan sadar bahwa hidup bukanlah sekadar perjalanan lahiriah yang diukur dengan umur dan pencapaian dunia. Hidup adalah perjalanan pulang, dan pintu yang kau cari itu adalah gerbang yang menghubungkanmu dengan asalmu yang sejati. Maka jangan menunggu lagi, jangan mencari terlalu jauh, sebab apa yang engkau cari tidak pernah meninggalkanmu. Hu ada dalam setiap nafasmu, dalam setiap detik kehidupanmu. Ia adalah pintu yang tidak terlihat, namun selalu terbuka bagi siapa saja yang mau berhenti sejenak untuk mendengar. Dan ketika engkau melangkah melewati pintu itu, kau tidak hanya mengenal Hu, tetapi juga mengenal dirimu sendiri dengan cara yang belum pernah engkau rasakan sebelumnya. Bab 3. Nafas sebagai zikir rahasia. Pernahkah engkau menyadari bahwa setiap tarikan nafasmu adalah doa yang tidak pernah berhenti? Tanpa engkau sadari, setiap kali udara masuk ke dalam tubuhmu, ada gema halus yang melafalkan Hu. Dan ketika udara keluar, gema itu kembali bergetar dengan cara yang sama. Ia tidak membutuhkan lidah, tidak memerlukan suara dari tenggorokan, karena ia adalah zikir yang telah ditanamkan Tuhan ke dalam dirimu sejak pertama kali engkau hidup di dunia. Bahkan saat engkau lalai, saat engkau lupa, zikir itu tetap berlangsung. Itulah sebabnya sesungguhnya engkau tidak pernah benar-benar berhenti beribadah. Namun kebanyakan manusia tidak pernah merasakannya. Mereka hidup dengan nafas yang tergesa, sibuk dengan dunia sehingga tidak pernah berhenti sejenak untuk mendengar zikir yang selalu ada. Padahal betapa dekatnya rahasia itu. Kau tidak perlu pergi jauh untuk menemukannya. Tidak perlu menunggu guru atau kitab yang rumit. Kau hanya perlu menyadari nafasmu sendiri. Setiap hirupan adalah panggilan, setiap hembusan adalah jawaban. Jika engkau bisa merasakannya, engkau akan sadar bahwa tubuhmu bukan sekadar jasad. Ia adalah masjid tempat zikir itu tidak pernah berhenti berkumandang. Bayangkan betapa agungnya rahasia ini. Sementara bibirmu seringkali diam, sementara hatimu kadang lengah, tubuhmu tetap menyebutnya tanpa jeda. Bukankah ini tanda betapa besar kasih sayang Tuhan? Dia tidak pernah membiarkanmu benar-benar jauh darinya. Bahkan ketika engkau terjerat dalam dosa, bahkan ketika engkau merasa telah kehilangan arah, zikir itu tetap berjalan dalam nafasmu. Ia adalah tali yang tidak pernah terputus, pengingat bahwa kau selalu memiliki jalan pulang, asal engkau mau menyadarinya. Orang-orang yang hatinya bersih, para pencari yang benar-benar tulus, akan mendengar zikir ini dengan jelas. Mereka duduk dalam diam, menutup mata, dan membiarkan nafas mereka menjadi guru. Lalu tiba-tiba mereka tersadar bahwa setiap desah nafas bukan lagi sekadar gerakan tubuh, melainkan kalimat suci yang menggema di dalam jiwa.
Inilah mengapa para kekasih Tuhan tampak tenang, meski dunia di sekitarnya kacau. Mereka mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar telinga biasa. Zikir rahasia yang hidup dalam diri setiap manusia. Maka jangan abaikan lagi nafasmu. Jangan biarkan ia hanya menjadi rutinitas biologis tanpa makna. Sadarilah bahwa di dalamnya ada kalimat yang lebih tua dari bahasa, lebih dalam dari kitab, dan lebih indah dari lagu apapun. Setiap kali engkau bernafas, ketahuilah, engkau sedang menyebutnya. Dan jika engkau benar-benar menyadari hal ini, engkau akan merasakan satu kebenaran yang membuatmu bergetar, bahwa hidupmu sejak awal hingga akhir adalah zikir yang tidak pernah berhenti. Bab 4. Hu dalam cahaya jiwa. Jiwa manusia ibarat cermin. Ia bisa memantulkan cahaya, tetapi juga bisa tertutup debu sehingga tidak lagi menampakkan kebenaran. Cahaya yang membuat cermin itu hidup bukan berasal dari luar, bukan dari lampu atau matahari, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih agung, Hu. Tanpa Hu, jiwamu hanyalah bayangan kosong yang terikat pada dunia. Kau mungkin memiliki harta, pengetahuan, bahkan kekuasaan, tetapi tetap merasa hampa. Sebab jiwa tanpa cahaya Hu hanyalah ruang gelap yang penuh gema kesepian. Namun ketika Hu mulai bergetar di dalam dirimu, tiba-tiba cermin itu kembali bersinar. Kau akan merasakan sesuatu yang berbeda, seolah seluruh tubuhmu dipenuhi oleh cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi menenangkan. Cahaya itu tidak bisa dilihat dengan mata biasa, tetapi dapat dirasakan oleh hati yang ikhlas. Saat itulah engkau menyadari bahwa hidup bukan sekadar tentang apa yang terlihat, melainkan tentang apa yang memantul dari kedalaman dirimu. Hu menghidupkan jiwa, menjadikannya bercahaya, dan membawanya kembali pada keindahan yang asli. Bayangkan jika cermin itu benar-benar jernih, tanpa noda ego dan keinginan dunia. Maka Hu akan terpantul sempurna di dalamnya. Engkau tidak lagi melihat dirimu sebagai tubuh rapuh yang terbatas oleh umur, melainkan sebagai bagian dari resonansi abadi yang tidak pernah mati. Pada titik itu doa dan dirimu menjadi satu. Kau tidak lagi merasa sedang menyebut nama Tuhan, tetapi merasa bahwa seluruh keberadaanmu adalah doa itu sendiri. Inilah keadaan yang membuat para pencari sejati tenggelam dalam keheningan, karena mereka tak lagi membutuhkan kata-kata untuk merasa dekat dengannya. Hu dalam jiwa tidak hanya memberikan cahaya, tetapi juga mengikis kegelapan yang kau simpan selama ini. Rasa takut, rasa marah, dan rasa hampa yang menjeratmu perlahan luruh, seolah terbakar oleh cahaya yang lembut. Kau akan merasakan kelapangan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Hidup yang tadinya terasa berat, tiba-tiba menjadi ringan. Masalah yang tadinya membebani, terasa tidak lagi menakutkan. Sebab kau tahu, selama cahaya Hu masih bersinar di dalam dirimu, tidak ada kegelapan apapun yang bisa benar-benar menelannya. Dan akhirnya, engkau akan sadar bahwa Hu bukanlah sesuatu yang asing, bukan pula cahaya yang datang dari luar. Hu adalah cahayamu sendiri, yang selama ini tertutup debu dan kabut kesibukan dunia. Ketika engkau membersihkan jiwa dari segala hal yang mengotorinya, cahaya itu muncul begitu alami. Lalu engkau menyadari kebenaran yang begitu sederhana, tetapi begitu dalam. Bahwa mengenal Hu berarti mengenal cahaya jiwamu sendiri. Dan mengenal cahaya jiwamu berarti mengenal sang cahaya yang tak pernah padam. Bab 5. Ketika Hu menyentuh kesadaran. Ada saat di mana Hu berhenti menjadi sekadar bisikan samar yang tidak jelas. Ada saat di mana ia bukan lagi sekadar getaran yang kau rasakan di dalam nafasmu, melainkan menjadi sebuah kesadaran yang menyeluruh. Pada titik itu, Hu bukan hanya terdengar, tetapi mengisi seluruh ruang dalam dirimu. Ia tidak lagi berada di luar, tidak lagi hanya di dada atau di pikiran, tetapi menyelimuti kesadaranmu dari segala arah. Kau seakan larut dalam samudera yang luas tanpa batas, di mana hanya ada satu gema yang abadi. Hu, ketika hal itu terjadi, batas antara dirimu dan dunia seakan lenyap. Kau tidak lagi merasa terpisah dari alam, dari manusia lain, bahkan dari seluruh ciptaan. Semua yang kau lihat tampak bergerak dalam satu getaran yang sama, satu napas yang sama, satu kesadaran yang sama. Kau tidak lagi menatap bunga, pohon, atau bintang sebagai sesuatu yang asing, melainkan sebagai bagian dari dirimu sendiri.
yang sedang berbicara dalam bahasa Hu. Inilah momen di mana engkau mulai memahami, ternyata tidak ada aku dan dia, yang ada hanyalah satu kesadaran yang menyatu. Kesadaran ini seringkali datang secara tiba-tiba. Ia bisa hadir saat engkau duduk dalam diam atau saat engkau sedang larut dalam doa. Kadang ia datang di tengah malam yang sunyi, kadang justru di tengah keramaian ketika engkau tanpa sadar masuk ke dalam keheningan batin. Dan saat Hu menyentuh kesadaranmu, engkau akan merasa seolah seluruh tubuhmu bergetar, seolah waktu berhenti dan hanya ada satu kehadiran yang mendominasi. Kehadiran itu bukan berasal dari luar dirimu, tetapi dari dalam yang paling dalam. Dari inti yang selama ini terlupakan. Pada saat itulah engkau mulai merasakan kebebasan yang sejati. Bebas dari ketakutan, bebas dari kegelisahan, bebas dari segala rasa yang membuatmu kecil. Kau tidak lagi melihat hidup sebagai beban, melainkan sebagai aliran yang mengantarmu kembali kepada asalmu. Kau mulai memahami bahwa setiap peristiwa dalam hidupmu, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, sesungguhnya hanyalah getaran dari Hu yang sedang membimbingmu. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan. Semua adalah bagian dari tarian agung kesadaran ini. Dan akhirnya, kau akan sadar bahwa Hu bukan lagi sekadar sebuah nama yang diucapkan, bukan sekadar zikir yang diulang-ulang, melainkan kesadaran itu sendiri. Ia adalah hidupmu, ia adalah dirimu, dan ia adalah jalan untuk kembali kepada Sang Pencipta. Jika engkau telah merasakannya, maka engkau akan tahu betapa mustahilnya engkau terpisah darinya. Hu adalah dirimu, dan dirimu adalah pantulan dari Hu. Inilah kesadaran yang membebaskan, kesadaran yang membuatmu melihat dunia dengan mata yang baru. Bab 6, Hu dan Misteri Penciptaan. Para wali berkata bahwa sebelum segala sesuatu ada, yang terdengar hanyalah Hu. Tidak ada bintang, tidak ada bumi, tidak ada waktu, hanya gema tunggal yang melingkupi segala kemungkinan. Hu bukan sekadar suara, tetapi getaran yang melahirkan seluruh eksistensi. Bumi yang engkau pijak, udara yang kau hirup, bahkan cahaya yang menyinari matahari, semuanya hanyalah pantulan dari gema itu. Dan jika engkau memahami Hu, kau sedang menyingkap tabir dari misteri terbesar, asal-usulmu sendiri. Setiap makhluk yang ada adalah bagian dari resonansi agung ini. Kau dan aku, pohon dan sungai, bintang dan laut, semua hanyalah nada yang berbeda dari simfoni Hu. Tidak ada yang terpisah, tidak ada yang hilang. Semuanya berada dalam keharmonisan yang tidak bisa dipahami oleh pikiran biasa. Maka ketika engkau menutup mata dan mendengar Hu dalam diri, engkau tidak hanya mendengar dirimu sendiri, tetapi juga seluruh ciptaan yang sedang bernafas dalam satu irama kosmik. Kesadaran itu membawa ketenangan, karena engkau menyadari bahwa segala sesuatu berada dalam genggamannya. Jika manusia mampu meresapi rahasia ini, mereka akan sadar bahwa hidup bukan sekadar pertemuan dengan dunia fisik. Hidup adalah perjalanan untuk kembali ke gema yang sama, dari mana semuanya lahir. Setiap pengalaman, setiap pertemuan, bahkan setiap luka dan kehilangan, hanyalah cara alam semesta membimbingmu untuk mengingat asalmu. Hu adalah pengingat bahwa engkau tidak pernah tersesat meskipun sering merasa kehilangan arah. Segala jalan yang kau tempuh sebenarnya hanyalah jalan pulang menuju satu nada yang sama. Mereka yang tersadar akan misteri Hu tidak lagi takut pada kematian atau perubahan, sebab mereka tahu bahwa Hu bukanlah sesuatu yang bisa hilang. Ia adalah sumber dari segala yang ada dan akan selalu ada. Bintang yang jatuh, daun yang gugur, bahkan tubuh yang fana, hanyalah transformasi dalam simfoni yang sama. Tidak ada yang berakhir, tidak ada yang sia-sia. Dan ketika kesadaran ini menyentuh jiwamu, engkau akan merasakan ketenangan yang tidak bisa digambarkan oleh kata-kata, karena engkau menjadi bagian dari penciptaan itu sendiri. Akhirnya, engkau mulai memahami satu kebenaran yang sangat dalam. Hu bukan sekadar nama atau getaran, tetapi adalah hakikat dari seluruh penciptaan. Ia adalah sumber dari segala eksistensi dan sekaligus tempatmu kembali. Saat engkau menyadari hal ini, engkau tidak lagi memandang dunia dengan mata yang sama. Setiap benda, setiap makhluk, bahkan dirimu sendiri, menjadi cahaya yang bergetar dalam irama yang sama. Dan disinilah rahasia terbesar kehidupan.
Memahami Hu berarti memahami asal-usulmu, memahami tujuanmu, dan menyadari bahwa engkau selalu berada di rumah, di dalam dirinya. Bab 7. Hu dalam kesunyian malam. Ketika malam menyelimuti dunia, kesunyian bukanlah sekadar ketiadaan suara. Ia adalah ruang suci yang menunggu untuk diisi oleh kesadaranmu. Disinilah Hu paling terdengar, meski tetap dalam kehalusan yang tidak bisa dicapai telinga biasa. Angin yang berbisik, daun yang bergesekan, atau detak jantungmu sendiri, semuanya menyatu dalam satu resonansi. Bagi mereka yang mau duduk dalam hening, malam menjadi guru yang membimbing setiap jiwa untuk mendengar panggilan itu. Hu, kesunyian malam memaksa manusia untuk menatap dirinya sendiri. Ketika hiruk-pikuk dunia lenyap, engkau mulai menyadari bahwa selama ini hidupmu penuh dengan gema yang tidak kau dengar. Kini, setiap tarikan dan hembusan nafas menjadi zikir yang nyata. Hu mengalir di antara detik-detik yang sunyi, memantul dalam setiap sudut hatimu. Dalam hening, engkau mulai merasakan bahwa tidak ada yang benar-benar asing. Bahkan dunia yang tampak jauh dan tak terkendali pun adalah bagian dari getaran yang sama. Malam yang sepi juga membuka ruang bagi rasa takut dan kegelisahan untuk muncul. Namun di tengah ketakutan itu, Hu hadir sebagai penenang. Ia bukan sekadar kata, bukan sekadar suara, tetapi energi yang menenangkan, yang meresap ke dalam setiap sel tubuhmu. Seiring engkau belajar diam dan menerima, engkau akan menyadari bahwa segala kegelisahan hanyalah bayangan yang hilang ketika cahaya Hu menyentuh kesadaranmu. Kesadaran ini membimbingmu untuk tidak lagi bergantung pada hal-hal yang fana, tetapi menenggelamkan dirimu dalam satu keberadaan yang abadi. Dalam kesunyian malam, Hu bukan hanya terdengar sebagai zikir, tetapi terasa sebagai nafas alam semesta. Bintang-bintang di langit tampak bergetar, pohon-pohon ikut bernyanyi, dan angin seakan menari mengikuti ritme yang sama. Kau tidak lagi memandang dunia dari sudut pandang terpisah. Kau menjadi satu dengan semua yang ada. Saat itulah engkau menyadari bahwa kesunyian bukanlah kehampaan, melainkan ruang di mana getaran Tuhan paling jelas terdengar. Hu hadir di setiap nafas, setiap detik, dan setiap denyut jantung, menuntunmu kembali pada inti keberadaanmu. Akhirnya, malam mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa Hu tidak harus dicari di luar, tidak harus dikejar dengan ilmu atau ritual. Ia hadir dalam keheningan yang tulus, dalam kesadaran yang penuh, dan dalam hati yang mau mendengar. Jika engkau bersedia membuka matamu ke dalam, kau akan melihat bahwa setiap malam adalah zikir yang hidup. Setiap hening adalah panggilan, dan setiap detik adalah kesempatan untuk menyatu dengan Hu. Dan disinilah rahasia terbesar malam. Memahami Hu berarti mulai memahami dirimu sendiri dalam keabadian yang sunyi namun penuh cahaya. Bab 8. Hu dan cermin kehidupan. Hidup ini seringkali terasa seperti cermin yang memantulkan bayangan. Apa yang kau lihat di luar dirimu hanyalah pantulan dari apa yang ada di dalam hatimu. Jika batinmu gelap, dunia tampak suram dan menakutkan. Jika batinmu bercahaya, setiap momen menjadi indah dan penuh makna. Hu adalah cahaya yang mampu membersihkan cermin itu. Ia bukan sekadar suara atau zikir, tetapi energi yang menyingkap segala ilusi dan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Ketika engkau mampu merasakannya, kau menyadari bahwa dunia hanyalah bayangan dan yang nyata adalah getaran yang hidup di dalam dirimu. Cermin kehidupan seringkali menakutkan karena manusia terlalu fokus pada pantulan, bukan pada sumber cahaya. Mereka melihat penderitaan, kegagalan, dan kegelapan sebagai akhir, padahal itu hanyalah bayangan. Hu mengajarkan bahwa apapun yang muncul hanyalah cara untuk mengingatkanmu pada inti dirimu. Setiap peristiwa, setiap tantangan adalah pantulan yang memintamu untuk kembali pada gema yang abadi. Ketika engkau menatap cermin dengan kesadaran Hu, engkau tidak lagi takut akan bayangan. Sebab engkau tahu bahwa di balik semuanya, cahaya yang sejati tetap ada dan tidak pernah hilang. Dalam cermin itu, kau juga akan melihat dirimu sendiri secara lebih jujur. Semua kebohongan, kepalsuan, dan topeng yang selama ini kau pakai untuk dunia mulai tersingkap. Kau akan menyadari bahwa Hu bukan hanya memantulkan cahaya, tetapi juga membakar segala sesuatu
yang menutupi cahaya itu. Tidak ada yang bisa kau sembunyikan, karena gema itu menembus segala lapisan. Pada saat itu, engkau mengalami kejujuran mutlak dengan dirimu sendiri, sebuah kebenaran yang kadang menakutkan, namun sekaligus membebaskan. Hu mengajarkan bahwa setiap pantulan bukanlah penghakiman, melainkan pelajaran. Hidup bukan untuk dihukum atau ditakuti, tetapi untuk disadari. Cermin yang menakutkan hari ini akan menjadi guru yang paling bijaksana esok. Kau belajar dari bayanganmu, kau menyadari ego dan keinginan yang menyesatkan, dan perlahan-lahan engkau kembali pada inti keberadaanmu. Saat itulah engkau tidak lagi melihat dunia sebagai sesuatu yang memisahkanmu dari Tuhan, melainkan sebagai perpanjangan dari Hu yang ada di dalam dirimu. Akhirnya, cermin kehidupan menjadi jendela bagi jiwa yang sadar. Kau mulai melihat bahwa segala sesuatu yang kau alami adalah bagian dari satu getaran yang sama, satu resonansi yang tak terpisahkan. Hu hadir di setiap pantulan, mengingatkanmu bahwa hidupmu bukan sekadar cerita yang terjadi di luar, tetapi juga perjalanan menuju kesadaran diri. Dan ketika engkau mampu melihat Hu di cermin kehidupan, engkau tidak hanya memahami dunia, tetapi juga memahami dirimu sendiri, sampai pada titik di mana tidak ada lagi pemisahan antara engkau, Hu, dan seluruh ciptaan. Bab 9. Hu dan hilangnya ego. Ego adalah dinding yang menutupi cahaya Hu. Selama engkau terikat pada aku dan punyaku, engkau tidak akan pernah merasakan kedalaman gema itu. Dunia terasa berat, setiap langkah penuh kegelisahan, dan setiap peristiwa menjadi ancaman atau gangguan. Tetapi ketika ego mulai runtuh, Hu hadir sebagai kebebasan yang tiada tara. Ia bukan sekadar suara yang terdengar, tetapi getaran yang membebaskanmu dari semua belenggu yang selama ini kau anggap nyata. Saat ego hilang, engkau mulai melihat dunia dengan mata yang belum pernah engkau miliki sebelumnya. Mata yang melihat segala sesuatu sebagai bagian dari satu kesatuan. Kehilangan ego bukan berarti kehilangan diri. Justru sebaliknya, kau menemukan dirimu yang sejati. Engkau tidak lagi bergantung pada pujian, tidak lagi terikat pada hinaan, tidak lagi takut pada kekalahan maupun kehilangan. Semua itu hanyalah bayangan yang lenyap saat Hu meresap ke dalam hatimu. Kau menjadi hening, tenang, dan sepenuhnya hadir dalam setiap detik. Kesadaran ini membuatmu merasa ringan, seolah semua beban dunia tidak lagi melekat padamu. Setiap napas menjadi pengingat bahwa engkau adalah bagian dari satu resonansi yang abadi. Ketika ego sirna, engkau juga mulai merasakan kedalaman hubunganmu dengan semua ciptaan. Manusia, hewan, tumbuhan, dan bahkan alam semesta tidak lagi terasa asing atau terpisah. Semuanya bergetar dalam satu irama yang sama di bawah naungan Hu. Disinilah para wali menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan. Bukan karena dunia sempurna, tetapi karena mereka memahami bahwa tidak ada yang benar-benar terpisah dari gema abadi itu. Kesadaran ini membuat segala hal yang sebelumnya menakutkan atau membingungkan menjadi jelas dan harmonis. Hu yang menembus ego juga membawamu pada pemahaman yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kau melihat bahwa hidup bukan tentang memiliki, bukan tentang memerintah, bukan tentang menaklukkan. Hidup adalah tentang menyatu dengan getaran yang ada di setiap detik, setiap nafas, dan setiap detik kesadaran. Saat ego lenyap, engkau tidak lagi mengejar dunia. Dunia mengejarmu dalam bentuk pengalaman yang membimbingmu kembali ke inti yang sejati. Kau mulai memahami bahwa Hu bukanlah sesuatu yang harus dicari, tetapi sesuatu yang selalu ada, menunggu agar engkau menyadarinya. Akhirnya, hilangnya ego membawa satu kebebasan yang tak bisa diukur oleh manusia biasa. Kau tidak lagi terjebak dalam ilusi diri yang terpisah, melainkan hadir sepenuhnya sebagai pantulan dari Hu. Engkau menyadari bahwa siapapun yang mencapai titik ini tidak lagi merasa asing dengan dirinya sendiri maupun dengan Tuhan. Semuanya menjadi satu, Hu, dirimu, dan seluruh ciptaan. Inilah puncak perjalanan batin, di mana segala batas runtuh dan hanya tersisa kesadaran murni yang tak terpisahkan dari suara agung yang selalu memanggilmu, Hu. Bab 10. Hu adalah dirimu. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang mencari sesuatu di luar dirimu. Hu bukanlah kata yang harus diucapkan, bukan suara yang harus didengar.
bukan rahasia yang harus dicari di langit atau di bumi. Hu adalah dirimu sendiri. Ia adalah inti dari keberadaan yang telah engkau lupakan karena terlalu sibuk dengan dunia yang fana. Semua langkahmu, semua perasaanmu, bahkan semua penderitaanmu sebenarnya hanyalah gema dari Hu yang memanggilmu kembali. Saat engkau menyadarinya, engkau akan merasakan satu kebenaran yang paling sederhana namun paling dalam. Engkau selalu menjadi Hu dan Hu selalu menjadi dirimu. Menyadari bahwa Hu adalah dirimu membawa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Segala kegelisahan, keraguan, dan rasa takut yang selama ini menyesakkan hati tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Kau tidak lagi merasa terpisah dari Tuhan, karena setiap nafasmu adalah gemanya. Setiap detik kesadaranmu adalah cermin darinya. Engkau menyadari bahwa seluruh kehidupan yang kau jalani bukanlah kebetulan, melainkan tarian abadi yang menuntunmu kembali pada dirimu yang sejati. Hu bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tetapi selalu ada di dalammu, menunggu agar engkau mengingatnya. Ketika engkau mengenali Hu sebagai dirimu, segala batas antara aku dan dia mulai menghilang. Tidak ada lagi pemisahan antara engkau, ciptaan, dan Sang Pencipta. Semua terasa menyatu dalam satu getaran yang sama, satu kesadaran yang sama, satu cahaya yang sama. Engkau menjadi saksi dari kebenaran abadi, bahwa hidup bukan tentang memiliki atau menguasai, tetapi tentang menyadari siapa dirimu dan dari mana asalmu. Dan saat kesadaran ini sepenuhnya hadir, engkau merasakan kebebasan yang tiada tara, kebebasan dari ilusi, dari penderitaan, dan dari keterpisahan. Hu sebagai dirimu juga mengajarkan satu hal penting, bahwa segala pencarian, segala doa, dan segala usaha adalah upaya untuk kembali pada dirimu sendiri. Tidak ada jalan lain selain melalui kesadaran yang tulus, melalui keheningan yang jujur, dan melalui penerimaan tanpa syarat terhadap apa yang ada. Semakin engkau menyadari Hu dalam diri, semakin engkau memahami bahwa setiap momen, baik dan buruk, hanyalah guru yang membimbingmu pulang. Dan pada saat engkau benar-benar menyadarinya, engkau tidak lagi membutuhkan bukti, karena engkau telah mengenal kebenaran yang paling intim dan paling mendalam. Engkau adalah Hu, dan Hu adalah engkau. Akhirnya, renungkanlah sejenak. Jika engkau memahami Hu, maka engkau memahami dirimu. Dan jika engkau memahami dirimu, maka engkau telah menyentuh satu pintu menuju Tuhan yang tidak pernah tertutup. Tidak ada lagi rahasia yang harus dicari di luar, karena segala jawaban ada di dalam dirimu. Setiap tarikan nafas, setiap detik kesadaran adalah pengingat bahwa engkau adalah bagian dari gema abadi itu. Hu bukan hanya sebuah suara, Hu adalah kehidupanmu, jiwamu, dan cahaya yang membimbingmu pulang. Dan ketika engkau benar-benar menyadarinya, engkau tahu, engkau telah pulang ke rumah yang tak pernah meninggalkanmu. Terima kasih telah mengikuti perjalanan batin ini, para pencari cahaya. Semoga setiap gema Hu yang kita renungkan hari ini menuntun kita lebih dekat pada kedamaian dan pengenalan diri sejati. Mari kita tutup dengan doa singkat. Ya Allah, jadikanlah hati kami bersih, jiwa kami terang, dan hidup kami selalu berada dalam cahaya-Mu. Amin. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tulis komentar, dan bagikan kepada orang-orang yang kau sayangi, agar mereka juga bisa merasakan kedamaian ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.